Episode 50. Akhirnya sah. Saya terima nikah dan kawinnya Rea Miranda binti almarhum Aryo Wibowo dengan mas kawin emas seberat 40 gram dan uang tunai sebesar 200.023.000 rupiah dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah, sah, alhamdulillah. Kenjo menatap Rea yang kini sudah resmi menjadi istrinya di hadapan sang ibu dan adiknya Mi. Walinya diwakilkan wali hakim karena Bu Alfi sudah tidak punya saudara laki-laki lagi. Kenjo melafalkan ijab kabul dengan sangat lancar. Seluruh prosesi ijab kabul tadi disiarkan langsung media sosial IG dan TikTok milik Kenjo. Pernikahan tuan muda Dimitri dengan gadis sederhana dari desa menjadi viral dan trending topik di media sosial. Tentu saja para fanatik Kenjo garis keras merasa patah hati. Banyak yang memuji kecantikan Rea. Banyak juga yang mencibir dan terang-terangan menghina karena gadis itu dari kampung. Untung saja tidak ada yang tahu jika dulu Rea pernah pembantu di rumah Kenjo, karena hal itu tidak akan Kenjo sebarkan. Istriku, bisik Kenjo tepat di hadapan wajah Rea. Kemudian dia mencium kening istrinya. Rea tersipu, malu. Wajahnya pasti sudah memerah. Sungguh tidak pernah menyangka jika dia menikah di usianya yang menginjak 21 tahun ini. Selamat ya Kak, Mi hanya bisa doain semoga pernikahan Kak Rea dan Tuan Ken langgeng. Sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Setelah acara prosesi ijab kabul yang diadakan di Kawah, rencananya minggu depan Kenjo akan menggelar resepsi besar di sebuah hotel. Dia tidak akan menyembunyikan pernikahannya dengan Rea, karena Kenjo ingin semua orang tahu jika Rea adalah miliknya dan begitu pun sebaliknya. Sekarang kita pulang dulu. Aku sudah tidak sabar sayang. Bisik Kenjo lagi. Mas, malu dilihat orang-orang. Rea memang merasa malu karena sikap Kenjo sejak tadi yang terkesan posesif. Kenapa malu? Kamu kan istriku sekarang. Kenjo tidak peduli jika perlakuannya terhadap Rea benar-benar membuat semua orang tercengang. Siapa yang tidak kenal dengan seorang Kenjo Dimitri yang sudah melajang sampai di umurnya yang ke-30 tahun. Bahkan dia yang sering digosipkan dekat dengan wanita cantik dari kalangan artis selebritis dan juga anak dari pejabat tidak pernah ada yang melihat dengan terang-terangan Kenjo memperlakukan seorang wanita seperti dia memperlakukan Rea. Akhirnya karena Kenjo tidak tega dengan istrinya, mereka memutuskan langsung pulang ke rumah dan memulai lembaran baru di hidup mereka hari ini di dalam mobil. Kenjo langsung menyuruh Kelvin untuk menutup bagian sekat tengah mobil karena ingin bermesraan dengan sang istri. Bukan Kenjo namanya kalau tidak langsung menerjang Rea. Bukankah sekarang mereka sudah halal dan Rea mau memberikan semuanya untuk suaminya? Mas, jangan di sini. Cicit Rea saat Kenjo sudah menciumi lehernya. Aku hanya ingin menciummu saja. Sayang. Kenjo langsung menggigit leher Rea untuk memberi tanda di sana. Ah, Tuan. Kenjo tidak memperdulikan teriakan Rea karena langsung membungkam bibirnya. Permainan Kenjo selalu membuat Rea luluh dan menyambut ciuman itu dengan hati yang berbunga-bunga. Sementara itu, di suatu tempat, Anjani harus menahan tangis kala mendengar berita tentang pernikahan Kenjo dan Rea. Semuanya telah berakhir dan dia sudah tidak bisa lagi mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia juga dipecat dari pekerjaan. Sekarang hidupnya sudah hancur karena kegilaannya yang terobsesi menginginkan Kenjo kembali padanya. Wanita itu terlalu angkuh dan percaya diri dan menganggap dia bisa mendapatkan Kenjo lagi. Tapi nyatanya penolakan demi penolakan yang dilakukan oleh Kenjo seharusnya sudah menyadarkannya bahwa semuanya sudah tak lagi sama. Semuanya sudah beda dan Anjani tidak punya apa-apa lagi. Aku harus bagaimana, Ken? Kenapa kamu tidak mau melihatku sekali lagi saja? Isak tangis Anjani memenuhi kamarnya. Setelah cukup puas menangis, akhirnya Anjani menghubungi teman satu-satunya yang masih berkomunikasi dengan, Halo Andin, aku butuh pekerjaan. Apa kamu bisa menolongku? Bukannya kamu sudah bekerja? Aku sudah dipecat. Jawab Anjani lesu. Bukankah aku sudah mewanti-wanti dirimu tapi tidak bersikap terlalu jauh? Andin mencak-mencak di seberang. Sungguh sahabatnya itu begitu peduli dan sayang kepadanya. Iya, aku tahu aku salah. Tapi aku sekarang benar-benar ingin meminta bantuanmu untuk bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Andin. Baiklah,
Aku akan mengenalkanmu pada salah satu temanku yang memiliki tempat kerja dengan gaji besar perharinya. Terima kasih Andin. Aku sungguh berterima kasih padamu. Ya, tapi kamu harus bekerja di malam hari sampai pagi. Karena tempatnya buka di malam hari. Apa? Bersambung.